Ini nutrisi tepat Ramadan untuk para stroker atau penyintas stroke. Nah, sebenarnya untuk pola makan pada bulan puasa ini untuk stroker ini ada nih tipsnya. Cukup penuhi isi piringku pada saat setiap makan dan penuhi terutama asupan energi, protein, dan mineral yang penting bagi sistem saraf terutama pada stroker. Dan ibu tidak perlu khawatir terkait mungkin ibu ada comorbid diabetes ya, karena Peptibran ini sudah teruji low GI. Pertama adalah bagi yang menderita diabetes ataupun dengan penyakit diabetes, gula darah lebih terkontrol dengan adanya puasa. Kemudian yang hipertensi, tekanan darahnya nih bisa dikontrol dengan puasa. Hai kawan Majus, selamat datang di Kedai Majus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Ketemu lagi dengan saya Kak Jess dan saya nggak sendiri, bersama siapa? Pak Depur yang ganteng. Iya, pada saya yang paling ganteng. Kemarin ini kan dalam rangka bulan Ramadan ini. Oh, iya. Sebentar lagi kita berbuka, makanya kita lagi cari takjil. Kita Gitu. serang takjil. Aduh, Iya, tak pikir takjil. mencari sesuatu. Aduh, kalau mencari sesuatu di sini saya udah ada. Iya, udah ada. ya. Udah ada bintang tamu nih. Yang pastinya Depur, buat sumringah. Sumringah, betul. Gitu. Satu-satu lah Depur ya. Ada yang cantik, ada juga yang Ada yang ganteng. ganteng. Gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Buat ini manggilnya Mas aja deh, soalnya masih muda nggak ya Bapak Ibu ya? Nah, Mas Yudi Adrianto, spesialis gizi. SE MKM. MKM IFO lagi. Wah, ahli gizi. Aduh, yang hari ini juga nanti mau bagi-bagi resep. Nanti mau masak bareng. Ya, ibu-ibu pasti seneng banget nih. Yang ditunggu-tunggu. Kawan Mbak Jus gitu. Iya. Nah, kita juga kedatangan yang Mbak cantik ini satu, apoteker Nadia Apriliani. Apriliani itu laki ya, Apriliana ya. Iya. Waduh. Ini Nadia adalah Apriliani. brand ownernya Peptibran. Tepuk tangan dong. Nah, kita mau bahas apaan nih hari ini nih, Depur? Ini nutrisi tepat Ramadan untuk para stroker atau penyintas stroke. Nah, gitu. Ini tagline-nya apa tuh? Nah, Peptibran sendiri punya tagline, sama-sama kita akan sebutkan Coba. ya. Peptibran, Solusi sehat untuk cerita terbaikmu. Ya, berarti ini kita semua di sini lagi pada mau cerita nih, Depur. Gitu. Pinter-pinter cerita ya. Apa sih sebetulnya yang mau diceritakan? Kayaknya kalau saya, karena saya perempuan ya, harus ke Mas yang ganteng dulu ya. Oh gitu. Mas Yudi hari ini nih mau bercerita tentang tips nutrisi sehat gitu untuk stroker, apalagi lagi puasa ya. Kadang kan masih suka lemes-lemes gitu, terus kepengennya makan apa ya gitu. Yang kan. enak gitu, yang seger gitu ya. Gitu, takjil apa sih sebetulnya yang biasa kita bisa konsumsi gitu. Nah, mungkin dari ahli gizi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Adrianto, saya seorang ahli gizi. Kalau di rumah sakit kita panggilnya dietitian. Jadi yang mengatur Dietitian. pola makan nih. Jadi kalau Mas Dietitian. kalau di rumah sakit nih keluar makanan itu dari mana yang meresepkan kita. Oh. Gitu. Jadi terkait dengan stroke dan bulan puasa dan pola makan sebenarnya gampang tipsnya. Makan dan cukupi kebutuhan gizimu. Itu penting. Makan dan cukupi Kebutuhan kebutuhan gizi. gizi. Itu penting banget. kuncinya. Apalagi bagi stroker nih, mungkin akan ada beberapa kondisi di mana nggak nafsu makan atau kesulitan mengunyah menelan. Nah, itu bisa disiasatin dengan pemberian suplementasi. Nah, kadang kan bingung ya kalau ngomongnya ke ahli gizi, mungkin mereka udah ngeresepin gitu ya. Lah tapi kalau ibu-ibu di rumah masa mau ini sih Mas, ngitung dulu nih berapa, nimbang dulu. Nah, sebenarnya harus kayak gitu atau enggak sih? Nah, sebenarnya untuk pola makan pada bulan puasa ini untuk stroker ini ada nih tipsnya. Cukup penuhi isi piringku pada saat setiap makan dan penuhi terutama asupan energi, protein, dan mineral yang penting bagi sistem saraf terutama pada stroker. Jadi
isi piring gue pernah lihat kan, jadi kayak di satu piring gitu ada satu bagian sumber karbohidrat, sumber protein, kemudian sayur dan buah. Nah, kalau Depur tuh nasi semua isinya itu gimana ya? Nah, itu kadang kan kita bingung. Nah, isi piringmu itu loh Depur. Iya nasinya rong centong, dua centong, ini tempe, terus ini sambal aja. Kamu kadang-kadang nggak sempet masak kok Pade. Iya, tapi mau sebetulnya berangkat ada kerja. protein ya sebetulnya. Nah, porsi-porsinya itu berapa banding berapa sebetulnya Nah, sih seharusnya? Kalau porsinya gampang aja, kalau dilihat satu piring, setengahnya itu adalah sumber karbohidrat. Oh, nasinya berarti setengah. nasinya. Kemudian seperempatnya sumber protein hewani, kemudian setengahnya lagi sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh, jadi Gitu. nasi Nah. di sini kalau Pade seneng ikan, Kan, Iya. bisa. kemudian sayur-sayuran dan sayur-sayuran buah-buahan. dan buah-buahan tuh. Jangan lupa. Jangan nasinya Ya sepiring. besok jangan lupa kamu nyiapin Pade buahnya. Iya, tenang aja kita siapin ya Dan kan. jangan double karbohidratnya. Oh, Kalau orang gitu. Indonesia Oh, kan gitu. kalau makan mie campur nasi ya. Iya. Pilih Kebaca, salah satu kebaca. aja. Kalau makan mie aja, kalau nasi aja. Nah, Ataupun ini kalau teman-teman saya stroker Iya. barusan ada yang ketawa itu kayaknya udah pengalaman pribadi tuh. Iya. Betul. Udah. Soalnya kan kalau belum makan nasi tuh katanya Nggak belum makan, makan. ya. Iya, gitu. padahal baru makan bakso, ya. Makan bakso terus makan nasi lagi. Iya, dikasih apa? Nasinya itu dikuahin. Aduh. Nah, kita mau tanya nih, Depur. Tadi udah nanya ke ahli gizinya. Nah, tapi sebetulnya kalau untuk Pepti Brand sendiri dari brand owner, apakah memang diciptakan khusus untuk para stroker iya, atau seperti para apa sih stroker, iya. gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau Pepti Brand ini memang salah satu dan satu-satunya nutrisi spesifik yang ada di Indonesia yang memang diperuntukkan untuk pasien-pasien stroke. Sebenarnya nggak Wih, cuma stroke keren. aja sih. Ini untuk neurologis, jadi untuk teman-teman yang masih sehat gitu ya, masih sehat tapi udah mulai kok saya ingatannya udah mulai berkurang. Iya. dan Pokoknya semacamnya. sarafnya yang sudah Udah bermasalah di saraf itu bisa juga untuk mengkonsumsi Pepti Brand ini. Wih, Pak Depur jadi pengen ini. Waduh. Nanti dicoba ya Pak De. Oh, boleh. Iya, ngomong-ngomong sebentar lagi kan berbuka nih. Kita juga minta kita panggil dulu dong. Kalau karena ini udah mau berbuka ya kita boleh deh panggil Mak Jusnya. Boleh Mak Jus. Ya, Mak Jus kita hari ini nih menyediakan apa ya? Kita panggil sama-sama ya. 3, 2, 1, Mak Jus. Maju. Ya, nah ini untuk buka ya, tapi saya mau pantun dulu. Iya. Pak Depur pergi membawa kain. Kak Jess ikut membawa cermin. Stroker jangan makan yang asin-asin. Nah, Minum saja Pepti Brand karena mengandung kolin. Luar biasa. nah ini yang sehat ini. Iya, Ingat sehat ya, Dek. Ini kalau zaman dulu Pak De kan ini satu sloki nih. Kalau sekarang udah gini nih minum kayak gini nih sehat nih buat Pak De. Iya, betul banget. Ini nggak apa-apa Depur karena ini sudah jamnya berbuka. Jamnya ya berbuka, kan? Pak De mau nyoba dulu Katanya ya. harus segera dibatalkan kan? Oh iya pernah nyoba dulu, coba Pak De mau coba. Berdoa dulu dong. Oh iya. Kali Pak De. Oh cis. Ya, buat Karena jam kita kesehatan. di sini jamnya sudah berbuka. Sudah. Ya monggo silahkan. Ya. Enak kacang hijaunya. Iya, ini rasa baru ya. Iya. Oh, Enak. Tahu sebentar Pak De habisin dulu. Iya. Aduh, Depur, nggak apa-apa yang penting cuma batalin dulu aja. Kalau satu gelas besar nanti. Ini Pak De juga kurang ini segini Iya, nih. tunggu dong. Enak kayak ya. ini. Nanti buat Bapak Ibu kita akan rame-rame juga kasih ini. Gitu. Ya kan, rasanya manisnya pas.
Iya. Teksturnya juga memang kacang hijau ya. Iya, ini Gitu. pas. Rasa kacang hijaunya kental, terasa banget. Makanya itu gitu. tadi pada habisin, Tapi Pepti habis Blend nih. ada berapa rasa sih Berapa sebetulnya? rasa? Pepti Blend sendiri ada 2 rasa Kak. Oh, ini ada vanilla dan juga kacang hijau. hijau, Jadi ini untuk vanilla. bapak ibu nih yang di sini Iya. kayak saya pengen rasanya tuh nggak vanilla, bosen ya susu tuh vanilla terus. Kayak enak deh kalau misalkan kacang hijau. Oh. Nah ini memang ada untuk para struktur yang mungkin sudah umurnya lansia gitu dan pengen ada kacang hijaunya kita ada. Nah, juga. kita voting dulu juga. Siapa di sini yang suka vanilla? Coba. Aduh, yang suka kacang hijau. Nah, nanti jangan lupa ya Mbak Nia, kita bagikan sesuai keinginan. Selama persediaan masih Persediaan ada. masih ada. Gitu. Ya kan? Nah, Ini kalau beli di mana, ada nggak ini? Di apotek-apotek ada ada? dong. Oh, di semua toko-toko? apotek Pepti Brand sudah tersedia Oh. ataupun di online ya Bapak Ibu. Oh, online swalayan belum? Iya, Oh. sudah online. dan sudah tentunya di klinik Budi Dharma juga ada. Wah, ada ya di klinik Budi Dharma ada. Kontak nanti kontaknya Mbak Nia ya. Iya, Wah, betul. boleh. Nah, tapi sebetulnya benefit dari berpuasa itu sendiri untuk para stroker. Para stroker nih, penting Bagaimana ini. kadang kan kita di rumah sakit juga suka diminta untuk puasa ya gitu, dan ahli gizi juga menanyakan beberapa pertanyaan untuk melihat makanan apa yang sesuai gitu. Oh iya, betul. Nah, terkait dengan puasa dan benefitnya untuk teman stroker nih, pertama adalah bagi yang menderita diabetes ataupun dengan penyakit diabetes, gula darah lebih terkontrol dengan adanya puasa. Kemudian yang hipertensi, tekanan darahnya nih bisa dikontrol dengan puasa. Kemudian asupan makanan nih, yang tadinya tinggi natrium, tinggi makanan yang tinggi lemak, itu juga bisa dikontrol dan efeknya bagi yang mempunyai kadar lemak di dalam darah tinggi atau kita sebutnya dislipidemia ataupun bahasa awamnya mungkin kolesterol tinggi nih. Nah, itu bisa juga dikontrol dengan adanya puasa. Nah, Oh, pentingnya puasa tuh buat teman-teman stroker. Bukan mentang-mentang puasa stroker jadi malah lemes ya. iya betul. Padahal ini bagus. Karena menu berbukanya juga harus diperhatikan. Nah, apalagi dengan susu ini. Iya, tentu saja. Karena ini anjurannya sehari 2 kali ya. Oh, oke. Jadi saat berbuka dan saat sahur Sip. cocok ya. Untuk kan? snacking gitu ya. Untuk snacking boleh. Nah, sekarang kita mau kasih kesempatan buat Iya teman-teman. dong, pasti. Yang tadi mau bertanya, silahkan. Sudah ada 3 penanya. Coba ada yang bertanya sebentar dari siapa, nama siapa, Nah. perkenalkan. Semangat banget nih Bapak nih. Oke. Perlu berdiri? Iya, nggak usah. Oh, Nama saya Yayang. iya. Saya dari Tangerang di sini. Wah, luar biasa. Umurnya baru 60. Baru nambah. Saya termasuk Muda. Ya, muda lah. Masih Iya, muda. kebetulan saya mau tanya nih, yang mungkin urusan perut nih, yang kebetulan dilaksanakan. Boleh gak makanan ini, maksud saya suplemen ini, Pepti Brand, buat pengganti makan saat diet. sahur? Oh, istilahnya itu. Karena kadang-kadang saya kan malas bangun sahur. Faktor usia itulah yang membuat jadi pertanyaan. Terima Iya, kasih. Terima Iya. kasih. Yang di belakang kayaknya senyum tadi itu diulang. Apa nyiapin sahur emang ya? Ya menyiapin. Oh, Silakan. Mbak Oke, Nadia. terima kasih Bapak. Siapa tadi namanya? Ya, Yang. ya. Terima kasih Bapak ya yang pastinya bisa Pepti Brand ini karena Pepti Brand ini juga tinggi energi dan juga kalori Bapak. Jadi satu sajiannya, satu sasetnya ini sudah mengandung 270 kilokalori. oke. Gitu. Jadi bisa mencukupi kebutuhan nutrisi Bapak apabila malas nih untuk masak ya ataupun makan. Karena kita juga sebenarnya Pepti Brand ini diperuntukkan untuk teman-teman stroker yang sekiranya mengalami disfagia ya atau gangguan kesulitan menelan, menelan iya. gitu. Oh, Jadi oke, oke. selama mereka nggak bisa konsumsi real food, konsumsinya dengan Pepti Brand ini untuk mencukupi Wah, kebutuhannya seperti itu. Gitu.
siap. Bapak Wajib, suka yang bener. vanila atau yang kacang hijau? Siapa? Aduh, ya udah, daripada milih aja Iya, nanti. tapi bener juga nih karena Iya. teman-teman stroker juga banyak yang sulit untuk menelan. Iya, betul. Jadi untuk pengganti makan yang keras ya. Iya. Betul, betul. Mungkin ada lagi Iya, mana nih? tadi Bapak Endang atau Oke, Ibu, silakan berdiri Bu. silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, kalau minum susu Peptiben itu sebaiknya pasnya itu di waktu apa? Maksud saya itu pagi atau malam hari gitu. Kebetulan saya menderita diabetes. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab oleh Masnya? Siapa? Atau Duluan, boleh. Nanti Karena mungkin bisa produknya. ditambahkan ya Ditambahkan, untuk terkait Diabetesnya. makanan diabetes. Mungkin untuk waktunya ini Bu sebenarnya tidak ditetapkan untuk harus minum pagi, siang ataupun malam sesuai kebutuhan dan keinginan saja. Nah, dan Ibu tidak perlu khawatir terkait mungkin Ibu ada comorbid diabetes ya. Karena Peptiben ini sudah teruji low GI. Jadi kalau misalkan ya itu kalau misalkan rekomendasinya itu tuh harus di bawah 55. Tapi Peptiben sendiri itu 43 gitu. Jadi memang diformulasikan khusus untuk penderita stroker yang mempunyai komorbid penyakit diabetes mellitus gitu. Jadi aman. Aman. Berarti aman. Udah senyumnya sumiringah. Siap pesan Bu? Nah. Oke, iya. Iya. Kalau dari gizi Bu terkait dengan pola makan baiknya kapan pagi, siang, sore ataupun malam, tubuh kita ini ada namanya chrononutrition. Chrononutrition ini adalah jam waktu metabolisme di dalam tubuh saat beraktivitas dan saat istirahat. Itu ada pola. Nah, kalau kita bilangnya waktu biologis ya. Makanya kalau setiap subuh kita bangun tanpa ada alarm, itu namanya jam biologis. Jadi tubuh kita udah disetting seperti itu. Nah, pada konsumsi pada penderita diabetes direkomendasikan tidak dekat dengan jam waktu tidur. Jadi 2 jam sebelum tidur itu maksimal last meal-nya. Dan juga last meal-nya itu bahan makanan ataupun makanan yang tadi low index glycemic tadi, GI-nya rendah. Nah, dan juga kalau sudah makan jangan berdekatan nih Bu. Misalnya habis makan makanan pokok nih, ada nasi, lauk pauk gitu makan lengkap, terus tiba-tiba habis itu mengkonsumsi makanan lain yang bersumber karbohidrat juga yang manis juga. Nah, itu akan melejit nanti menyala gula darahnya gitu ya. Gitu. Gitu Bu. Siap. Oke, ini kita kasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Iya, Pak Endang Silakan. Ya. Perkenalkan ya dari Makasih, mananya. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Jumiatno, umur 27, dibalik tapi Oh, udah lansia berarti. 72, 2 bulan 8 hari. Wih, luar biasa. Terus ini saya punya riwayat sebetulnya. Itu pernah gula darah saya itu 650. Terus asam urat 12. Kolesterol 419. Terus tensi saya 198/215. Pola makan yang terutama orang yang punya penyakit seperti saya, stroker, itu supaya diberikan makanan apa yang pantas untuk orang-orang stroker pada kita semua. Dan juga Menunya, ya. porsinya bagaimana. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, iya luar biasa ya. Kadang memang kan gini ya, Dapur aja ini rewel banget masalah makan nih. Katanya nggak enak, makan nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal tetap kepengen
bisa makan enak dong gitu. Nah kita tanya aja sama ahli gizi boleh apa enggak gitu. Biar percaya deh. Biar percaya ya. Sakit kan bukan berarti nggak boleh makan enak. Betul, gitu. oke. Langsung aja, terima kasih Pak, pengalamannya luar biasa, sangat memotivasi kita juga untuk menjadi lebih sehat lagi nih untuk strukturnya. Nah, terkait dengan pola makan, sebenarnya gampang Pak. Kalau Bapak nggak tahu porsi dan di rumah nggak ada timbangan, misalnya, simpel aja Pak. Pakai tangan Bapak. Nah, lihat tangannya. Lihat tangannya. Nah, oke. Terus kalau ngambil piring, terus habis ngambil piring kan ngambil nasi. Ukuran nasi itu selebar telapak tangan sini. Ini adalah selebar makanan pokok. Atau 2 centong nasi setara dengan 200 gram. Pas. Jadi kalau nggak punya timbangan di rumah, saya ribet nih. Masa kata ahli gizinya nimbang gitu kan? Iya, gitu. Setelapak tangan Bapak aja. Setelapak tangan. Gitu. Kemudian harus ada proteinnya Bapak. Proteinnya itu bisa dari protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu dari ayam, ikan, telur, daging. Nah, kalau protein nabati dari tempe dan tahu. Rekomendasinya harus ada satu potong. Ayam sepotong, tahu sepotong. Daging sepotong, tempe sepotong. Ukurannya segimana sih, Bapak? Kalau daging 3 jari. Oh. Kayak kalau beli rendang. Nah, di warung Padang. Tapi rendang udah stop kita ini. Kalau ayam dan ikan 4 jari. Oh, 4 jari. Nah, kemudian ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan porsinya segimana sih? Rekomendasi dari Gizi Seimbang adalah satu porsinya adalah 100 gram. Kalau nggak punya timbangan, gampang. Pakai lagi telapak tangannya. Telapak tangan. Segini yang dimakan di dalam isi piringku. Ya. Nah, jadi sama dengan makanan pokok sayurnya. Kemudian ada lagi Pak, jempol atau kelingking. Jempol ini adalah untuk gula dan minyak, kelingking ini untuk garam. Nah. Jadi kalau jempol, minyak ataupun gula ya maksimal 1 sendok aja lah. Jadi kalau makan jangan banyak yang digoreng-goreng, kemudian jangan yang di frying. Di frying itu yang dimasak dengan minyak banyak gitu. Yang kerendam minyak atau dia yang digulai-gulai yang santannya kental banget gitu kan. Terus kelingking ini untuk garam. Ukurannya garam hanya 5 gram satu ruas kelingking. Sehari makan. Biasa sehari loh gitu. ini. Makanya dalam gizi seimbang kita harus membatasi gula, garam, dan minyak. Inilah sumber masalah kesehatan, terutama penyakit tidak menular termasuk stroke di sini. Gula, garam, dan minyak. Waduh. Seru kan kalau bahas makanan? Seru banget ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Udah, cukup. Tadi ada Mungkin menambahkan terkait yang Pepti Brain Pepti bisa Brain. enggak gitu ya. Itu dia tuh. Nah, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan nih sama Mas Yudi ya Pak, harus ada karbohidratnya seberapa, proteinnya juga harus seberapa, nggak boleh banyak garam, terus nggak boleh banyak gula. Pusing ya Pak, sebenarnya banyak banget nih pantangan-pantangan dan apa yang harus dimakan. Belum lagi nanti kalau misalkan penderita stroke harus minum suplemen omega 3, vitamin B dan semacamnya. Banyak banget. Terus saya harus makan apa? Kan gitu kan yang dibingungin. Nah, Pepti Brain ini sudah mencakup semuanya Pak. Jadi memang udah low GI, rendah gula, lalu kadar natriumnya kita rendah. Gitu kan, kalau misalkan garam itu kan mengandung natrium ya Mas Yudi ya. Nah, di sini itu sudah rendah natrium. Lalu juga proteinnya kita tinggi, 15 gram per sajinya. Seperti itu. Jadi cocok untuk dikonsumsi. Oh ya, buat saraf nih, buat Pak Ade pasti ada vitamin B6, ada vitamin B3. Nah, bedanya sama di pasaran yang lainnya itu apa? Apakah komposisi ini yang memang cocok untuk pasien penderita stroke? Menarik banget Kak Jess. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu kayak ini mah sama kayak susu-susu biasa gitu ya. Saya juga minum susu yang lain juga bisa mencukupi kebutuhan nutrisi. Iya betul Bapak Ibu, bisa mencukupi nutrisi. Cuma di sini itu ada 3 nutrien spesifik, yaitu CPU. CPU. Tuh, apaan ada tuh? kolin, fosfatidilserin, dan juga uridin monofosfat. Nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Ingat aja CPU. Ada CPU. Core processor unit. Aduh, ada lagi ya. Iya,
Fungsinya buat apa? Kalau untuk kolin sendiri itu untuk neuro repair. Lalu kalau fosfatidilserin itu untuk menstimulasi hormon dopamin, hormon senang. Oh, tuh Gitu. harus bahagia. Iya, Benar. jadi kalau misalkan stres gitu ya, ini bisa menstimulasi hormon dopamin itu di dalam tubuh kita. Gitu. Lalu ada uridin monofosfat. Uridin monofosfat ini untuk menstimulasi sel regenerasi otak. Seperti itu. Dan juga nggak kalah penting ada juga kandungan mikronutriennya. Ada omega 3 itu untuk anti peradangan dan juga anti inflamasi, dan juga zinc yaitu untuk wound healing atau penyembuhan luka. Oh, gitu. Itu yang membedakan kita dengan susu-susu yang lainnya. Nah, itu dia. Oke, jadi buat 3 penanya tadi nanti minta tolong Mbak Nia disiapkan. Tolong siapin ya kan? ya, ada kacang hijau, ada vanila. Iya, gitu. Oke. Nah, ada promo apaan nih, Kak? Yang ada di sini, yang di sini juga kita ada standnya Pepti Brand di depan kan, ada stand pemeriksaan kesehatannya juga, Oke. gitu. Ada stand Pepti Brandnya. Oke, khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di Klinik Budi Dharma ini, Nah. kita memberikan promo beli 3 gratis 1. Kita juga ada bag ya, kalau nggak salah ya di situ untuk beberapa konsumen yang lebih cepat nih untuk membeli Pepti Brand. gitu, Mungkin ada boleh gimmicknya dikasih ya? nih, dikasih tas seperti ini. Ada gimmicknya Mak Jus. Wah, Mak Jus udah dapat duluan ya. Seperti Luar ini. biasa. Jadi beli Oke. 3 gratis 1 dan juga free tas ini. Oke. Oke, Luar terima biasa. kasih. Ya udah deh, bener banget deh. Habis ini jangan kemana-mana dulu karena kita mau nyiapin takjil rame-rame ya. Waduh. Sama ahli gizi kita, Mas Yudi nih. Jadi ya. nih, Mas Yudi selain ahli gizi masak juga. Chef juga. Jadi chef juga. Chef Chef juga. Jadi nanti buat ibu-ibu yang mau ngerubungin Mas Yudi juga boleh gitu ya. Bapak-bapaknya juga boleh nanti bertanya konsultasi dengan Mbak Nadia. Gitu. Oke, Depur. Siap, oke deh. Pak De pokoknya ikut Iya, aja pokoknya. Betul, karena kita akan masak apa nih hari ini? Nah, ini dia. Hari ini kita akan mengolah pancake dari Pepti Brand. Oh. Wah, luar Pancake biasa. tinggi protein, tinggi kolir, dan tinggi zat gizi. Berarti nggak cuma Pepti Brand tuh nggak cuma diminum aja ya Mas Iya. Yudi, Oh, bisa bisa. dikreasiin menjadi menu-menu. Nah, Luar ibu-ibu biasa. jangan lupa ya, nanti kita bikin nih cake apa tadi? Pancake. Tuh kan udah siap? Sama-sama, ya kan? Kasih senyumnya yang paling cantik sama cakep dulu dong. Senggol dulu sebelahnya. Udah bentar lagi berbuka gitu kan. Nanti Bapak Ibu di sini dapat juga nggak Mas Yudi? Oh, tentu saja dapat. Kita akan menggarnis bersama dan mengkonsumsi pancake Pepti Brand bersama-sama. Jadi semuanya dapat ya. Oke. Nah, jangan lupa kawan Mak Jus, program Kedai Mak Jus ini merupakan program CSR-nya dari Klinik Utama Budi Dharma. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa loncengnya tuh. Iya. Oke. Kedai Mak Jus Memotivasi